Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Cerita Kita Ajus TV. Senang sekali saya Anggi Pradita kembali menjumpai Anda hari ini. Nah pemirsa Cerita Kita, ada satu desa di daerah Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, itu yang terletak cukup tinggi di daerah perbukitan, kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut. Nah, masyarakat di desa Subaja ini mayoritas merupakan petani kopi. Nah, kita akan berbincang-bincang seperti apa sih sebetulnya aktivitas dari masyarakat di desa Subaja ini. Jadi, kita ngobrol sama Bapak. Siapa nih Pak, kepala desanya nih Pak? Nama saya Alimin Bahri, tempat lahir 16 April 1968. Oke. Agama Islam. Pak, kalau ini kita sebelum ngomongin tentang desa Subaja nih ya Pak ya, kan Bapak Alimin kan merupakan kepala desa di desa Subaja. Ya. Itu sebenarnya latar belakang dari desa Subaja ini kenapa sih Pak kok dinamakannya desa Subaja Pak? Begini ya, awal pembuatan desa Subaja ini, karena desa ini salah satu desa pemekaran, lalu masyarakat menamakan ini supaya menyatu, diambillah suatu nama suku. Oke. Kebetulan di Subaja ini terdiri dari 3 suku, Semende, Bali, dan Jawa. Nah artinya Subaja itu kepanjangan dari Semende, Bali, dan Jawa. Oke, jadi singkatan ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Singkat Subaja. Berarti masyarakatnya mayoritas merupakan suku dari Semende, Bali, dan juga Jawa begitu ya. Nah kalau Bapak sendiri aslinya orang mana sih Pak? Aslinya Semende. Oke. Semende dari desa Uludanau. Oke. Ya. Nah ini sebenarnya Bapak Alimin sendiri kenapa sih inspirasinya kenapa menjadi kepala desa di sini? Kan ini termasuk lumayan jauh ya Pak ya jarak desanya ya Pak ya. Itu kenapa? Karena saya sebagai warga ya, tertarik ingin membangun suatu daerah. Kebetulan saya dipilih untuk menjadi kepala desa di sini. Lalu dari desa pemekaran 2008 kami diangkat menjadi PJS, pejabat kepala desa sementara, selama lebih kurang 3 tahun. Oke. Kemudian dilanjut desa definitif, lalu diresmikan oleh pemerintah pusat menjadi desa definitif, dan akhirnya kami terpilih menjadi kepala desanya. Oke. Alhamdulillah Bu ya, kami menjabat kepala desa Subaja ini sudah 3 periode. Dan amanat yang masyarakat berikan kepada saya emban dengan bagus dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan apa-apa yang kami perbuat, kami salurkan dengan masyarakat ini, masyarakat bisa menerima, dan kami selalu tetap dukungan daripada masyarakat setempat. Oke, nah kita sambil santai nih Pak ya. Ya. Sudah ada kopi di sini. Nah kalau tadi kan saya bilang nih kepada masyarakat, ya ada pemirsa yang ada di TV itu mayoritas masyarakat di desa Subaja ini kan merupakan petani kopi ya Pak ya. Oke, nah ini mungkin ini merupakan salah satu hasil usaha, kopi hasil dari masyarakat. Oke, nah kita mau cicipi juga nih, pemirsa. Itu bisa diceritain nggak sih Pak sebenarnya kenapa masyarakat di sini itu mayoritasnya merupakan petani kopi? Tapi sebelumnya saya bilang dulu nih kepada pemirsa yang ada di rumah ini, jadi kopi yang memang berasal dari desa Subaja ya Pak ya. Tapi namanya adalah kawe. Kalau dari bahasa apa nih Pak? Itu asli bahasa Semende. Bahasa Semende. Jadi kawe itu bahasa Semende yang artinya kopi ini pemirsa. Boleh Pak kita boleh. kopi dulu nih Pak? Oke, silakan. Oke. Sedap ya. Kopinya enak nih pemirsa. Jadi kenapa masyarakat mayoritasnya itu merupakan petani kopi Pak? Karena di desa Subaja ya, Kecamatan Sungai Are umumnya di pegunungan. Jadi hawa pegunungan ini cocok untuk kopi, untuk kawu. Nah sehingga pertumbuhannya sangat bagus. Jadi kawu atau kopi ini membutuhkan udara yang agak dingin. Nah sehingga pertumbuhannya subur itu. Kawu ya namanya ya. Oke. Itu bisa diceritain nggak Pak prosesnya sebetulnya kalau dari kopi ini sendiri, mulai dari masa tanam, kemudian juga masa panennya, atau juga mungkin perawatannya itu seperti apa sih Pak?
Saya sambil minum ya Pak ya? Ya, silakan. Dari awal pembuatan kebun kawu ya, dari penanaman sampai panen, ini kalau dalam kurun waktu dia ini dari nanam pertama sampai berbuah itu selama 3 tahun. Jadi diolah, disiangi, nah sehingga pas waktu 3 tahun dia mulai ngasil. Nah masuk ke 4 tahun, sistem bahasa kami di sini ngagung, jadi mukul agung dia itu. Alhamdulillah setelah dia mengagung itu hasilnya bagus. Nah di sanalah suatu harapan masyarakat kami sangat gembira atas panennya tersebut. Nah dalam hal ini karena di Desa Sebaja khususnya masalah komoditi kawa kopi ini masih kami ini asal-asalan ya. Nah maksudnya kami ini dari murni secara akal masyarakat aja ini kan. Nah maksud kami dengan adanya pertemuan yang begitu harapan kami setelah pertemuan ini kami ingin dibina ini Bu. Dari penanaman, dari bibit, dari pemupukan. Terus pemupukan ini umpama 1 tahunnya berapa kali pupuk yang digunakan. Nah tentu harapan kami kepada pemerintah yang terkait, Dinas Perkebunan, kami sangat mengharapkan Dinas atau PPL yang disebut ini terjun ke lapangan ini. Mudah-mudahan Bu ya, dengan adanya pertemuan ini suatu harapan kebun kawa atau kebun kopi yang ada di Desa Sebaja, umumnya Kecamatan Sungai Are, akan lebih meningkatkan kualitas. Apalagi kalau menembus pasaran dunia internasional umpama ini, itu harapan kami. Jadi lebih ke sosialisasinya harus lebih lagi ya Pak ya tentang bagaimana pemilihan kopi yang baik itu seperti apa, kemudian juga yang pokoknya berhubungan dengan kopi nih ya Pak ya. Nah ini merupakan salah satu contohnya ya Pak ya. Ya ini contohnya. Dari produksi kopi yang ada di sini. Sebenarnya kalau pemasarannya sendiri petani-petani kopi di sini itu kemana aja sih Pak? Kami di sini menurut masyarakat ya, kebutuhan masyarakat ini sudah terbiasa. Ini kami menjual ke toko-toko bos-bos kawan, artinya bos penampung kopi di sini. Letaknya bosnya ini di Kecamatan Sungai Are di Desa Simpang Luas. Itu masih dalam lingkup Oku Selatan saja kah atau memang sudah ke daerah-daerah lain atau kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumatera Selatan? Kalau masyarakat sini menjual ke kecamatan, ke bos kopi. Nah terus di bos kopi di Sungai Are seperti namanya salah satu bos kawu yang terkenal di sini, Pak Ansar. Nah Pak Ansar ini dia langsung ke Bandar Lampung. Ke sana dia masukkannya ke seluruh pertampungan daripada kawu yang ada di Oku Selatan, Sumatera Selatan dan Lampung khususnya. Jadi memang bukan cuma cakupannya bukan cuma Oku Selatan saja berarti sekarang ya Pak ya, tapi sudah ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ya. Tapi diharapkan memang akan ada sosialisasi lebih ya untuk harapannya ya Pak ya. Harapan kami ingin sekali dibantu, kemudian dikasih ilmu. Kami masyarakat ini kekeluhannya salah satunya pupuk tadi Bu. Dari penggunaan pupuk, kemudian caranya gitu. Nah, jadi dengan pertemuan ini kami mengharapkan dari dinas terkait untuk dapat memandu ataupun mengajari kami bagaimana supaya nilai ataupun kualitas kawa kopi yang ada di Sebaja ini khususnya Sungai Are dan Sumatera Selatan ini akan lebih baik lagi. Nah kalau kan tadi Pak Limin bilang itu Desa Sebaja ini merupakan daerah pemekaran begitu ya, desa pemekaran. Nah, dari tahun berapa sih Pak sebenarnya Pak? Mulai pemekaran ini dari tahun 2006 ini Bu. Dari 2006. Nah, kalau masyarakatnya sendiri di sini itu sebetulnya potensinya yang lain itu apa sih Pak? Jumlah kakaknya berapa sih Pak di sini Pak? Sekarang ini jumlah kakaknya 278. 278, 1015 jiwa. Berarti memang cukup banyak ya masyarakatnya ya.
Dan itu memang semuanya mayoritasnya petani kopi. Gitu. Untuk komoditas lain yang bisa dikembangkan apa sih Pak? Selain daripada kawe atau kopi, petani kami ini berpenghasilan kepada lada. Lada kalau di sini namanya itu sahang itu. Ya. Jadi sahang, kemudian kayu manis. Kayu manis, oh ya. Nah, itu seperti contoh batang kayu manis sudah panen itu. Oke. Nah itu promosinya dan juga penyebaran penjualannya kemana saja? Sama dengan penjualan kawu tadi, kami balik ke bos-bos penampung kopi tadi yang berletak di Kecamatan Sungir. Oke. Ayo Bu, silakan minum. Iya, tadi kita sambil ngobrol sambil ngopi. Nah tapi di sini juga ada yang lain nih Pak, saya lihat. Ini juga ada salah satu cemilan. Ini katanya hasil dari UMKM yang ada di sini ya Pak? Ya, ini hasil daripada Ibu PKK Desa Sebajan. Oke, apa ini Pak? Ini namanya kalau bahasa kami keripik. Keripik. Silakan Ini saya dicicip. sambil buka ya Pak ya. Ya, ya. Nah kalau cerita-cerita sedikit tentang keripik ini itu seperti apa nih Pak? Kalau usaha UMKM yang ada di Desa Subaja ini? UMKM ini sebetulnya karena kami banyak dari suku Jawa ya, jadi banyak penghasil kopi, kemudian kaca. Nah sehingga dibinanya oleh tim penggerak PKK Kecamatan, anjuran dari Bu PKK Kabupaten supaya desa itu ada suatu kegiatan. Jadi kalau yang dianjurkan itu kegiatan PKK ini, kelompok-kelompok kebun PKK, kemudian kegiatan seperti bikin kue-kuehan, kalaupun bisa bikin penjahit, itu keterampilan itu artinya. Oke. Dan salah satunya ini ya? Ya salah satunya. Namanya kerupuk gendar. Kalau bahasa Semendanya keripik ini. Bu. Keripik. Ini dari mana ini asalnya? Bahan utamanya apa? Ubi Bu. Dari ubi. Ya. Singkong ya? Singkong. Ubi singkong, jadi diolah kemudian juga dihasilkan menjadi cemilan-cemilan seperti ini ya Pak ya. Jadi memang kegiatan masyarakatnya banyak ya Pak ya. Iya ya. Bagaimana Bu? Enak? Enak Pak. Mungkin pemirsa yang lebih mengenal Desa Subaja itu bukan cuma sebagai penghasil kopi, tapi juga banyak sekali hasil-hasil komoditas lain yang bisa dikembangkan lebih jauh ya Pak ya. Seperti tadi contohnya kayu manis, kemudian juga lada atau sahang ya dalam bahasa Semenda. Nah Pak, ngomong-ngomong lagi nih, ya kan kalau Bapak sendiri kan sudah menjabat sudah cukup lama nih ya. Iya. Berarti sudah cukup tahu nih potensi yang ada di desa ini nih seperti apa gitu kan ya. Apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk Desa Subaja ini Pak selama periode penjabatan Bapak sebagai kepala desa? Ya, alhamdulillah selama saya menjadi kepala desa, kami membentuk suatu yang dinamakan ikatan ya, artinya persatuan dulu. Jadi Semende, Bali dan Jawa saya satukan. Kemudian agamanya terdiri dari Hindu, agama Buddha, Islam. Nah setelah kami menciptakan suatu kedamaian, suatu kesejukan di desa ini, sehingga dengan beragam adat, agama, suku, bahasa tadi, kami dari pembuatan desa ini sampai saat ini alhamdulillah tercipta suasana yang sejuk, aman, tidak pernah ada suatu masalah ataupun keributan-keributan. Itu yang saya banggakan pertama. Kemudian setelah saya menjabat kepala desa, dipercayai oleh masyarakat, kami mengemban tugas sebagai amanah yang terima kasih sekali kepada pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa. Nah dengan dana desa ini Bapak Ibu sekalian, inilah kami bisa mengenyam suatu pembangunan. Kebetulan itu pemerintah pusat ini ada aturan. Jadi 40% untuk fisik, 20% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, dan sisanya itu pemberdayaan atau stunting. Nah, setelah kami rasakan ya mewakili masyarakat, masyarakat senang sekali dengan agenda desa ini. Karena setiap tahun kami digulirkan atau kami alokasikan ke dusun masing-masing. Kebetulan di Sebaja ini terdiri dari 8 dusun. Setiap tahun kami bagi ini Bapak Ibu.
Jadi 100 meter per dusun. Nah, sehingga dengan sudah belasan tahun ini, alhamdulillah yang jalur umum, yang kendaraan roda 4 sudah bisa masuk, lalu ke jalan perkebunan. Nah, jalan perkebunan ini yang sangat berterima kasih sekali masyarakat pada pemerintah yang telah menyalurkan dana desa ini. Jadi kami mewakili masyarakat pada saat ini ke atas keberhasilan dana desa ini, seluruh perkebunan, seluruh perdusunan itu sudah masuk kendaraan ini, Bu. Kalaupun ada yang roda 4, kemudian ada yang roda 2 motor, tapi semuanya ini berkat adanya bantuan dana desa tadi. Itu mulainya dari tahun berapa dimulainya? 2011 ya, kalau saya nggak salah ingat itu dari 2011 sampai saat ini. Dana desa ini yang kami utamakan itu jalan poros supaya roda 4 bisa masuk ke desa. Itu sudah sepanjang sekitar itu kurang lebih 800 meter itu. Yang 3 meter itu sekitar 2 kilo ya, 2000 meter. Kemudian yang paling panjang ini yang 1 meter lebarnya. Jadi 1 meter lebarnya ini karena masuk ke jalan perkebunan tadi. Jalan ke dusun-dusun, jalan ke gang-gang. Nah, sehingga kalau kami hitung yang 100 meter ini sudah sepanjang sekitar 4000 meter itu. Yang 1 meter lebarnya tadi. Nah, jadi ini yang bisa kami lakukan pada saat ini. Dan untuk 2024 ini, Bu ya, alhamdulillah sudah kami salurkan semua, 40% ke fisik, 20% ke ketahanan pangan, 20% ke BLT, dan sisanya ke stunting dan ke pemberdayaan. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Pak, kalau untuk yang alokasi-alokasi lainnya, dan juga sebenarnya peran dari pemuda atau masyarakat yang ada di sini dalam hal pembangunan infrastruktur tadi itu seperti apa nih, Pak? Masyarakat ini sangat antusias menerima bantuan-bantuan seperti ini. Pembagian daripada pengalokasiannya banyak sekali ini. Jadi ada dari pemuda untuk Karang Taruna. Sebelumnya dia tidak memiliki prasarana lapangan bola voli yang sediseminisasi umpama kan. Sekarang ini sudah ada. Kemudian yang ibu PKK-nya ini karena banyak kegiatan, jadi dia ini dari bentuk seni budaya, kemudian pertemuan-pertemuan lain, nah itulah yang digunakannya udah PKK tadi. Jadi memang semuanya itu merasakan manfaatnya ya? Ya, sangat merasakan. Dari saya, Pak ya. Itu sudah berlangsung dari kapan sih, Pak? Ini sejak ini karena ada pergeseran ya, seperti COVID umpama. Kalau lagi ada COVID dulu, dialokasikan itu ke 40% itu kan. Karena COVID terganggunya kesehatan dulu. Nah, sekarang ini sudah dikembalikan ke 20% itu kan. Nah, artinya berubah-ubah itu peraturan itu. Tetapi kalau fisik sama BLT tetap itu. Kalau fisiknya itu masih berkisar 40% tadi. Jadi memang disesuaikan sebetulnya dengan kondisi yang ada saat ini begitu ya, Pak ya. Tapi kalau sekarang itu mungkin lebih ke pembangunan infrastrukturnya begitu. Iya, 40% ke infrastrukturnya, ke fisik. Nah, itu kalau misalnya 20% ke ketahanan pangan. Nah, selain dari tanaman-tanaman tadi, khususnya yang kopi, kemudian juga lada dan juga cangkeh, itu ada tanaman lain nggak sih, Pak, yang memang dikhususkan untuk ditanam di Desa Subaja ini? Di Subaja ini kalau penghasilan petani 3 macam tadi ya, yang diutamakan kawe, cengkeh dan lada, kayu manis. Tapi ada juga masyarakat ini yang mengelola palau hijau, seperti cabai molsa dan tomat. Itu tambahan daripada penghasilan masyarakat sini. Nah, itu kan dalam setiap pembangunan, baik itu di Desa Subaja ataupun juga desa-desa yang lain, itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri nih, Pak ya. Kalau Bapak sendiri sebagai kepala desa dalam pembangunan di Desa Subaja ini, tantangan apa sih, Pak, yang paling terasa berat nih, Pak, yang Bapak rasakan selama menjabat sebagai kepala desa? Sebenarnya kalau tantangan itu dikatakan berat itu enggak ya, apabila kita bekerja
sebagus mungkin, kemudian menuruti perintah ataupun rapnya tadi. Nah, tetapi kami kadang-kadang di luar jangkauan kami, jadi ada yang seperti mau menjelek-jelekan, tetapi bukan dari masyarakat itu. Kalau masyarakat ini sangat terima kasih sekali, kemudian berperan aktif di dalam menjalankan bantuan-bantuan itu. Nah, kalau gangguan lain sebenarnya itu hampir tidak ada itu, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan berarti ya Pak ya? Ya, tidak ada. Tapi kalau untuk tantangannya sendiri mungkin dari pihak luar sebetulnya ya, bukan dari masyarakat bukan, yang ada dari pihak luar di sini. Oke. Nah, ini mungkin harapan nih Pak, Bapak sebagai kepala desa, harapannya seperti apa sih dalam ini kan harapannya untuk Desa Subaja ke depan kan pasti akan sangat banyak begitu ya Pak ya, akan semakin luas dan semakin banyak masyarakatnya. Itu seperti apa harapan Bapak ke depan? Harapan kami ya menyangkut kemajuan di desa ini. Tadinya kami menyampaikan dana desa sudah diserap oleh masyarakat, sudah terbantu, tetapi karena pembangunan seperti akses jalan itu susah kalau untuk menjangkaunya ke semuanya, tergantung ke dana desa. Nah, dalam hal ini kami sangat mengharapkan untuk ke depan ini akses jalan kami ini ingin pembangunan, seminisasi supaya masyarakat ini lancar mengeluarkan hasilnya tadi. Nah, kemudian Bu ya, di Subaja ini kebetulan di desa kami di pegunungan. Nah, di pegunungan ini sangat susah air. Nah, jadi air ini salah satu kebutuhan yang mutlak, kebutuhan masyarakat tidak bisa ditinggalkan. Nah, artinya kami sangat mengharapkan sekali bantuan bagaimana rasanya untuk bisa air bersih masuk ke Desa Subaja ini. Nah, kalau sampai saat ini kebutuhan air tuh tercukupinya bagaimana Pak? Sebetulnya pada saat ini cukup itu apabila musim hujan itu, Bu. Jadi ditampung dulu nih Pak ya? Ya. Jadi kalau musim hujan, air-air yang di dalam belukar, air yang di luang, kalau bahasa kami luang itu kan, air kecil-kecil itu mengalir, kan. Tetapi waktu musim panas kering. Nah, sehingga masyarakat ini kebanyakan mengambil airnya ini pakai penyedot atau mengambil secara manual pakai drizin. Itu apabila musim kemarau masuk itu. Tadi Bapak bilang memang kesulitannya itu dalam hal airnya. Diharapkan mungkin pemerintah yang ada juga mendengarkan seperti apa nih nanti untuk membantu masyarakat di Desa Subaja ini Pak ya. Untuk dalam hal kebutuhan airnya tercukupi ya Pak ya. Jadi jangan sampai cuman di musim hujan banyak airnya tercukupi, kemudian di musim kemarau nih sangat mulai susah nih ya Pak ya. Ayo sebelum itu. Oh iya Pak, silakan Pak. Nah, kalau terakhir nih Pak, mungkin pesan Bapak sebagai kepala desa untuk masyarakat Desa Subaja khususnya, kemudian juga untuk masyarakat yang ada di rumah ini seperti apa nih Pak? Pesan kami yang terakhir ya, mudah-mudahan kami menjalankan sebagai amanat masyarakat, sebagai kepala desa. Yang pertama harus ada dukungan terus dari seluruh masyarakat, kemudian dikasih support supaya kami bisa bekerja sebagus-bagusnya, dan mudah-mudahan Desa Subaja ini akan selalu maju, sekurang-kurangnya tidak ketinggalan dari desa-desa yang lain. Itu harapan kami. Dan pesannya untuk masyarakat Desa Subaja Pak? Untuk masyarakat Desa Subaja, alhamdulillah pada saat ini kita sudah sampai ke artinya harapan dari media. Kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan setelah melalui media ini suatu amanat, suatu harapan tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari komoditi kawe, dari lada, sahang, kemudian akses jalan. Nah, melalui ini mudah-mudahan masyarakat sangat lega sekali. Jadi tahu nih kebutuhan masyarakat di Desa Subaja ini apa aja ya Pak ya? Baik. Nah, ini seru sekali bincang-bincang kita Pak. Saya juga bisa mencicipi komoditi dari Desa Subaja.
Terima kasih ya Bapak Alimin Bahri, selaku Kepala Desa dari Desa Subaja yang ada di Kecamatan Sungai Are ya Pak Sungai ya, Are. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini di Cerita Kita. Saya Anggi Pradita pamit undur diri, saya mau lanjut lagi ngopi nih sama Bapak Alimin. Yuk Pak, kita ngopi-ngopi Ya, dulu ya, Pak ya. ya.